Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, berbakti kepada kedua orang tua tidak cukup hanya ketika keduanya masih hidup. Tidak cukup berbakti ketika dirinya kedua orang tua masih hidup di dunia saja. Tapi ketika orang tua telah meninggal dunia pun kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Tahukah para hadirin, berbakti kepada kedua orang tua, perhatikan uraian berikut dengan seksama. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul, setelah berkata, "Ya Rasul, apakah ada yang harus aku buktikan kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Rasulullah, yakni menyolatinya ketika orang tua meninggal, memohon ampun, melaksanakan wasiat serta pesan-pesannya, menyambung tali persaudaraan dengan sanak kerabat yang biasa mereka lakukan, dan menghormati teman-teman mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah orang tua kita meninggal dunia, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyolatinya. Kewajiban pertama bagi seorang anak adalah ikut menyolati jenazahnya. Walaupun menyolati jenazah itu fardu kifayah bagi kaum muslim, tapi bagi seorang anak itu menjadi kewajiban tersendiri, karena hal tersebut sebagai tanda berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, memohon ampun. Setelah orang tua meninggal, doa seorang anak sangatlah dibutuhkan para hadirin, sangat dibutuhkan oleh orang-orang tua kita, karena doa anak yang soleh adalah bekal bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Artinya, apabila seorang telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh, solihah yang mendoakannya. Salah satu cara kita mendoakan orang tua adalah mendoakannya setelah selesai sholat, entah sholat 5 waktu
atau sholat-sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Adapun bentuk doanya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil, ya Allah. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya, termasuk anak berbakti kepada kedua orang tua adalah menjalankan wasiat orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Lah, ini perlu diperhatikan. Selama wasiat tersebut tidak melanggar tuntutan syariat agama dan kita masih mampu untuk melakukan titahnya atau perintahnya. Yang keempat, menyambung tali silaturahmi. Lah, ini loh, persaudaraan itu sangat penting. Satu hadis juga ada yang menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Begitu pula termasuk anak berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali persaudaraan yang telah disambung oleh saudara-saudara kita. Menyambung tali silaturahmi juga menambah umur, menambah rezeki. Kalau bagi orang-orang yang ingin awet muda, sambung silaturahmi, niscaya hati kita cerah, wajah kita sumringah. Yang nomor 5, menghormati teman-teman dan orang tua. Ketika masih hidup, tentu orang tua kita mempunyai banyak teman. Banyak mereka sering berkunjung, termasuk kita harus bisa menggantikan orang tua kita. Kita juga harus berakhlak baik terhadap sesama, di tempat pekerjaan, di tempat umum. Akhlak, al-adabu fawqal ilmi. Akhlak itu di atasnya ilmu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya, ridha Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung pula pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Ad-Tabarani. Hadirin yang saya hormati, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.